Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita bersama dengan tema sikap berbahasa dan pemilihan bahasa yang beranggotakan saya Indra Cipta Wijaya, kemudian ada Nurul Rohma, kemudian ada Rania dan Rosa Pertama Islami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Indra. Kita akan membahas tentang sikap bahasa atau language attitude. Sebelum kita bahas tentang sikap bahasa, kita harus mengerti dulu pengertian dari sikap. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, termasuk pendirian, keyakinan, atau pendapat, sebagai reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sesungguhnya, sikap itu adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Namun, menurut kebiasaan, jika tidak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, sikap yang ada dalam batin itu juga dapat diduga dari tindakan dan perilaku lahir. Menurut Lambert tahun 1967 menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen konatif. Komponen kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Sedangkan komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik atau suka terhadap sesuatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif, jika sebaliknya disebut memiliki sikap yang negatif. Yang ketiga ada komponen konatif. Komponen konatif ini menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya ada sikap bahasa, pengertian menurut ahli. Edward tahun 1957 menegaskan bahwa sikap sebagai penentu perbuatan hanyalah merupakan salah satu faktor saja dan belum tentu merupakan faktor yang terkuat. Maka kalau kita hendak meramalkan perbuatan atas dasar perasaan atau sikap, faktor-faktor lain harus juga diperhitungkan. Menurut Riandis tahun 1971 menyatakan bahwa asumsi yang mengatakan sikap merupakan faktor perbuatan seseorang adalah tidak benar. Paling tidak suatu pernyataan yang lemah. Paling tidak itu merupakan suatu pernyataan yang lemah. Dia berpendapat malah sebaliknya, yaitu bahwa perbuatanlah yang menentukan sikap. Hubungan antara sikap dan perbuatan itu memang ada. Sikap berkaitan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan ingin dilakukan oleh seseorang, sehubungan dengan adanya suatu atau suatu keadaan. Namun, perbuatan itu bukan hanya muncul berdasarkan keinginan belaka, tetapi juga ditentukan oleh norma sosial yang berlaku, kebiasaan yang biasa dilakukan, dan oleh pikiran apa yang mungkin timbul bila perbuatan dilakukan. Selanjutnya ada sikap bahasa menurut Anderson. Menurut Anderson, tahun 1974, sikap terbagi atas 2 macam, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap non-kebahasaan ini seperti sikap politik, sikap sosial, sikap dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini, kebahasaan dan non-kebahasaan, dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Maka dengan demikian, menurut Anderson, objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk berinteraksi dengan sikap bahasa. Sikap bahasa ini adalah tatanan keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang. Sebagian mengenai bahasa, mengenai cara tertentu yang disenanginya, namun perlu diperhatikan karena sikap itu bisa positif kalau nilai baik atau disukai, dan bisa negatif kalau nilai tidak baik atau tidak disukai.
Maka sikap terhadap bahasa pun demikian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul. Selanjutnya yaitu ciri sikap positif bahasa yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot. Yang pertama itu ada kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang artinya mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu untuk mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua yaitu kebanggaan bahasa atau language pride, yang artinya mendorong orang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakan bahasa sebagai lambang identitas serta kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bangsa atau awareness of the norm, yang artinya mendorong orang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Lanjut. Sikap negatif terhadap bahasa bisa terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang diantaranya yang pertama, tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan rasa bangga itu kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Yang kedua, tiada gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya. Yang ketiga, seseorang tidak mempunyai kesadaran akan adanya norma bahasa. Dari pembahasan mengenai sikap bahasa tersebut dapat dilihat bahwa sikap bahasa juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu bahasa dan bukan bahasa yang lain dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual. Pemilihan bahasa. Menurut Fasol pada tahun 1984, hal pertama yang terbayang bila kita memikirkan bahasa adalah bahasa keseluruhan atau whole language, di mana kita membayangkan seseorang dalam masyarakat bilingual atau multilingual berbicara dua bahasa atau lebih dan harus memilih yang mana yang harus digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Nah, di sini ada pemilihan bahasa, ahli kode, campur kode, atau memilih satu variasi bahasa yang sama. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada 3 jenis pemilihan bahasa yang dapat dilakukan, yaitu ahli kode artinya menggunakan satu bahasa pada satu keperluan dan menggunakan bahasa yang lain pada keperluan yang lain. Kalau yang campur kode itu artinya menggunakan satu bahasa tertentu dengan dicampuri serpihan-serpihan dari bahasa lain. Kalau yang ketiga itu memilih satu variasi bahasa yang sama. Nah, di sini batas ketiga pilihan ini kadang-kadang dengan mudah dapat ditentukan, tetapi kadang-kadang agak sukar karena batasannya menjadi kabur. Kita sukar membedakan ahli kode dan campur kode seperti disebutkan Hill dan Hill mengenai penggunaan bahasa Spanyol dan bahasa Nuhatli di kelompok Indian Meksiko akibat terlalu banyaknya unsur-unsur bahasa Spanyol di dalam bahasa Nuhatli. Begitu juga sebaliknya. Lalu campur kode acap kali juga sukar dibedakan dengan variasi intrabahasa, interlonge dan variation. Maka menurut Fasol letak ketiga pilihan itu merupakan titik-titik kontimun dari sudut pandang sosial linguistik. Oke, slide selanjutnya. Di sini penelitian terhadap pemilihan bahasa menurut Fasol. Fasol menyatakan dapat dilakukan berdasarkan pendekatan disiplin ilmu, yaitu satu berdasarkan pendekatan sosiologi seperti yang telah dilakukan Fishman 1964, 1965, dan 1968. Melihat adanya konteks institusional tertentu yang disebut domain, di mana satu variasi bahasa cenderung lebih tepat untuk digunakan daripada variasi lain. Domain dipandang sebagai konsentrasi faktor-faktor seperti lokasi, topik, dan partisipan, seperti keluarga, tetangga, teman, dan sebagainya. Di Indonesia secara umum digunakan 3 buah bahasa dengan 3 domain sasaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
Bahasa Indonesia digunakan dalam domain keindonesiaan atau domain yang sifatnya nasional, seperti dalam pembicaraan antar suku, bahasa pengantar, dalam pendidikan, dan dalam surat menyurat dinas. Bahasa daerah digunakan dalam domain kedaerahan seperti antar penutur sedarah, sedangkan bahasa asing digunakan untuk komunikasi antar bangsa untuk keperluan-keperluan tertentu yang menyangkut intelektual orang asing. Slide selanjutnya. Di sini penelitian terhadap pemilihan bahasa menurut Fasol. Pendekatan psikologi sosial. Pendekatan psikologi tidak meneliti struktur sosial seperti domain-domain, melainkan meneliti proses psikologi manusia seperti motivasi dalam memilih suatu bahasa atau ragam dari suatu bahasa untuk digunakan pada keadaan tertentu. Dalam kelompok masyarakat Indonesia yang multitunggal, tampaknya pemilihan bahasa lebih ditentukan oleh latar belakang kejiwaan, termasuk motivasi para penuturnya. Contohnya seperti ini. Masyarakat tutur bahasa Melayu, Loloan di Pulau Bali, kelompok penutur bahasa Melayu Loloan ini merupakan kelompok minoritas bilingual bahasa Melayu Loloan, bahasa Bali, dan bahasa Indonesia yang sudah cukup terkepung oleh golongan mayoritas suku Bali dengan bahasa Balinya. Kelompok penutur Melayu Loloan ini tetap memilih untuk menggunakan bahasa Melayu dan tidak menggunakan bahasa Bali untuk komunikasi antar suku, dan beberapa domain adalah dengan Bali dianggap sebagai lambang identitas masyarakat Bali yang beragama Hindu. Akibatnya bahasa Bali tidak akan digunakan dalam komunikasi intrakelompok, terutama dalam domain keagamaan dan domain pendidikan. Terhadap bahasa Bali yang berkonotasi non-Muslim, mereka berhasil mempertahankan identitas dan eksistensi bahasa pertama mereka, tetapi terhadap bahasa Indonesia yang dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah, pertahankannya mereka agak goyah. Mereka dapat menerima penggunaan bahasa Indonesia, tetapi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu, dan bahasa Indonesia juga dianggap sebagai milik sendiri sebagai bahasa Indonesia. Slide selanjutnya. Di sini perluasan penggunaan bahasa Indonesia dari hanya untuk komunikasi antar suku dan untuk yang sifatnya nasional Indonesia menjadi digunakan juga sebagai alat komunikasi intrasuku, selain karena sifat-sifat inheren bahasa Indonesia itu sendiri yang antara lain sederhana dan mudah dipelajari, juga adalah karena dorongan motivasi dan tujuan-tujuan tertentu. Di balik meluasnya pengetahuan bahasa Indonesia merupakan suatu dampak yang positif dan mengembirakan, namun terdapat dampak negatif juga. Salah satunya adalah seringkali memaksa mereka bolak-balik dalam penutur antar bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Akhirnya sering terjadi kalimat-kalimat yang bukan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa asing, dan bukan pula Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil diskusi kita bersama. Dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu dalam bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan, pendirian, keyakinan, atau pendapat. Sebagai reaksi atas adanya suatu hal kejadian, sesungguhnya sikap itu adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Yang kedua, pada pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pemakaian bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing telah sesuai dengan domain-domain yang telah ditentukan. Bahasa Indonesia untuk komunikasi antar suku, bahasa daerah untuk komunikasi intrasuku, dan bahasa asing untuk komunikasi antar bangsa. Terima kasih dan sekian. Mohon maaf atas tutur kata salahnya. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah, dan saya akhiri billahi fisal bilhaq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.